ada berita bahwa orang Indonesia putri wanita dijanjikan kerja di Kamboja, ginjalnya dijual, disiksa macam-macam lah. Itu kan kita tidak melindungi agama. Wala taqtulu subyan, jangan bunuh anak-anak. Berapa anak-anak yang tidak punya kesempatan untuk belajar di negara kita? Seharusnya kita orang beragama, wadahnya Islam, kita harus fokus pada itu. Tadi saya katakan, zaman Nabi itu membangun masjid ada tempat. Sekarang masjid ngumpul infak. Nggak dia lihat orang kanan kirinya miskin atau tidak. Ngumpul infak sebanyak-banyaknya. Padahal sebenarnya infak itu bukan hanya untuk dikumpul, tapi ditasarrufkan kepada fuqara, kepada masakin, orang-orang yang tidak bisa sekolah, terlantar. Seharusnya itu. Kemudian wala taqtulul ruhban, jangan kamu bunuh para pendeta-pendeta. Ini pentingnya. Maka kalau bapak-bapak pergi ke negara Arab, nggak ada negara Arab yang 100% yang Muslim. Datang ke Syria, ada namanya Baktuma. Sejak zaman Khalid bin Walid yang membuka, sampai hari ini nggak dirubah agamanya. Tetap beragama Ortodok. Iya. Maka kemarin saya kaget, ada posting dari Arab, calon Paulus yang ke belakang ini keturunan Baghdad dari Iran, dari Irak. Perdana Menteri Irak memberi rekomendasi. Padahal itu bukan pertama kali Paus sebelumnya, dia pada abad awal-awal itu pernah orang Syria, lahir di Syria jadi Paus. Begitu tolerannya. Islam itu sebenarnya nggak ada antara gesekan antara agama. Berdamai. Datang ke India, Taj Mahal sekarang ini itu sampai sekarang menjadi wisata terbaik di India. Itu peninggalan Islam itu. Ya, Taj Mahal. Belum lagi namanya benteng-benteng, semuanya itu peninggalan Islam. Orang-orang Hindu menghormati itu semua sampai hari ini. Wala taqtulur ruhban, wala taqtulur subyan, wala taqtulul haywan illa litaqula. Jangan kamu bunuh binatang kecuali untuk dimakan. Di negara yang mayoritas penduduk Islam kayak kita ini, sudah berapa spesies burung itu hilang di dunia? Dimakan. Ya. Bukan untuk dimakan, dipelihara, dijual. Kalau untuk dimakan nggak ada yang punah. Coba contohnya saja, badak Jawa itu tinggal berapa populasinya? Kenapa? Bukan untuk dimakan, tapi karena harga yang di depan mulut moncongnya itu, tulahnya itu harganya ratusan ribu dolar. Jadi banyak kita ini tidak memahami agama secara kafah, tidak memahami agama secara kafah, sehingga muncul gesekan-gesekan. Sama Nabi kan tidak ada itu. Kata Pak Habib tadi, orang Nasrani Najran melakukan wisata. Coba kalau kita di Indonesia masuk masjid pakai sandal saja, Anda Muslim mesti digebuk oleh orang. Padahal ada hadis yang mengatakan, sallu fi ni'alikum wa hafil yahud wa nasar. Salatlah kamu dengan sandalmu, jangan kamu tiru orang lain. Banyak orang di Riyadh, saya pernah ke Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Di sana hampir semua orang itu kalau salat pakai sepatu. Nggak ada yang buka sepatu. Coba lihat di sini. Kalau Anda masuk masjid pakai sepatu, ini Kristen. Ini Katolik. Kalau ada anjing masuk ke masjid pasti mati kalau tidak. Mana rahmatullahi alamin? Ini satu sebab. Maka benar dikata oleh ketua kita, banyaklah, perbanyakkanlah literatur. Iya, setuju. Itu yang paling penting. Mantap. Jadi kita itu, maka Al-Quran itu adalah surat yang pertama kali turun al-alam. Maka itu sebagai kunci segala kunci. Kita mau damai, kita mau rukun itu dengan modal kita membaca. Baik itu tulisan maupun kita fenomena-fenomena yang ada di dunia. Saya kira cukup dari saya. Kalau ada Pak Habib yang nambah, saya